Cuma kadang ya ikut ngelaprak soalnya banyak kegiatan lain, tapi alhamdulillah ini bisa join bersama kita dan taunya sekarang malah diamanai sebagai moderator sama Bang Bimo ini. Begitu. Oh ya, BTW aku belum perkenalan nih teman-teman, nama aku Zaidan Fikri Azhari, aku dari Elins dan di KMFM aku sebagai Human. Jadi di sini aku akan menjadi moderator buat kajian ngelaprak. Dan yang istimewa teman-teman, alhamdulillah malam hari ini kita, nah udah join Pak Ustadz, kita kedatangan pembicara yaitu Pak Ustadz Sigit Yulianto. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Oke. Pada malam ini kita akan membahas nih dengan tema, pasti teman-teman udah baca sih ya, di poster udah terpampang jelas. Temanya itu adalah kupas tuntas agama samawi. Samakah? Nah, itu yang membuat penasaran, ada tanda koma, terus ada kata samakah. Aku penasaran sama itunya. Nggak tahu kalau teman-teman. Nah, itu kan karena di zaman sekarang juga banyak sekali kan teman-teman problematika kaitan dengan tindakan intoleran begitu. Karena perdebatan banding-bandingkan agama. Jadi latar belakang salah satunya adalah agama samawi atau dalam bahasa Inggris adalah Abrahamic religion gitu, yang mana merupakan agama yang mempercayai bahwa kebenaran dan wahyu Tuhan itu turun dari langit. Nah, maka dari itu untuk memahamkan supaya kita paham, kita belajar bersama insya Allah, maka insya Allah kita akan belajar di kajian ngelaprak ini mengenai dasar agama samawi yang akan dijelaskan oleh Sigit Yulianto nanti. Sebelumnya perkenankan untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama adalah, yang kedua materi yang akan disampaikan oleh Pak Sigit, Pak Ustadz Sigit, yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baik teman-teman, langsung saja sebelum memulai acara, marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya langsung saya serahkan kepada Ustadz Sigit Yulianto. Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, keluarga mahasiswa muslim MIPA ya, UGM Ustaz Kecamada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalimat bersyukur kepada Allah, ucapan tahmid alhamdulillah, selalu dibersamai kesadaran sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberi nikmat dan karunia-Nya pada kita semua. Sebab kesadaran ini akan menjadi motivasi, pendorong sangat kuat bagi setiap kita untuk bersyukur kepada Allah. Di mana wujud kesyukuran itu pada puncaknya adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk taat kepadanya sepanjang kehidupan, dan untuk tujuan itu sungguhnya Allah menciptakan kita semua. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata la'alakum tashkurun. Di ayat 78 surat An-Nahl Allah menyatakan demikian. Allah yang telah mengeluarkan kalian mimbutuni ummahatikum, dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak punya ilmu.
kondisi awal tidak ada sedikit ilmu pada kita, tapi kemudian Allah berikan perangkat-perangkat keilmuan, piranti-piranti keilmuan yang dengannya Allah berikan ilmu kepada kita. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu Allah berikan pada kalian as-sam'a, al-absar, al-afidah. Fungsi pendengaran, fungsi penglihatan, akal dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, itu menjadi tujuan Allah menjadikan kita dengan segala perangkat keilmuan tadi, sehingga akan tampak kebenaran pada kita, lalu kita akan menerima dan menjalaninya. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dalam konteks itu pula kita diskusi bareng pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan agama samawi. Ya, kenapa menjadi demikian penting untuk dibicarakan, bahkan tanpa diajak untuk berbicara pun, dorongan untuk beragama sudah ada pada setiap diri manusia. Kenapa? Karena memang begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan dorongan beragama, dorongan bertuhan, yang di dalam terminologi ya Al-Qur'an disebut dengan fitrah. Tepatnya di ayat 172 surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, saat manusia masih di alam rahim, belum keluar pada kehidupan dunianya, Allah sudah tanamkan pada setiap jiwa manusia itu kecenderungan untuk mengakui apa yang kemudian kita sebut dalam bahasa kita Tuhan, ya, yang kemudian diperkenalkan kepada kita melalui wahyu Al-Quran bahwa dia adalah Allah. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Ya, dan Allah telah mengambil persaksian pada setiap jiwa mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu? Qalu bala syahidna. Mereka semua menjawab, masih di alam rahim itu setiap manusia menyampaikan jawaban yang sama. Bala syahidna, benar ya Allah, kami berjanji, kami bersaksi, ya engkau adalah Rabb kami. Informasi wahyu Quran ini yang kemudian kita sebut juga sebagai dalil nakli ini dibenarkan oleh fakta sejarah, ya fakta historis, di mana sepanjang sejarah manusia kita tidak akan pernah menemukan satupun tempat, satupun peradaban, kecuali pasti ada semacam kepercayaan kepada sesuatu yang dipertuhankan. Ya. Apapun kemudian penyebutan, ya sesuatu yang diyakini maha agung, maha mengatur segala sesuatu, maha memberikan rezeki pada makhluk dan sebagainya itu. Nah, memang tatkala diserahkan sepenuhnya kepada manusia, lalu semata-mata yang pergunakan indera dan akalnya, dia hanya akan mentok ya sampai pada kesimpulan bahwa ada yang menciptakan, ada yang mengatur, ada yang memberi rezeki. Tetapi siapa dia ya yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai, yang memberi rezeki, maka akal tidak bisa menetapkan secara pasti. Disitulah kemudian ya setiap orang tatkala tidak dibimbing oleh wahyu, ia menggunakan akalnya saja, maka ia melakukan dugaan-dugaan, pemikiran-pemikiran, dan penyebutan-penyebutan yang beragam tentang sesuatu yang kemudian ya disebut sebagai Tuhan itu dengan berbagai penyebutan yang berbeda-beda tadi. Nah, sepanjang sejarah juga kita akan menemukan fakta bagaimana Allah mengutus kepada setiap umat itu para nabi, para rasul yang mengajak mereka untuk bisa mengenal siapa pencipta itu, siapa pemelihara itu, siapa penguasa alam semesta itu, siapa yang mengatur kehidupan itu, siapa yang memberikan rezeki dan sebagainya. Ya,
Jadi ini mudah untuk kita temukan lewat literatur apapun kita akan menemukan ya informasi tentang para rasul, informasi para penyeru ya kepada kebenaran ini yang kemudian kalau coba kita menelusuri akses informasi tentang diutusnya para rasul untuk setiap umat itu dengan misi yang sama, yaitu mengajak manusia untuk bertauhid, memperkenalkan Tuhan yang benar itu adalah Allah, ya, yang semestinya disembah, diibadah, dipatuhi secara mutlak, totalitas itu hanyalah Allah. Ya, kita akan menemukan misalnya di ayat 36 surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 36, ayat 25 surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 25, ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, ya. An ibudullah wajtanibut taghut, yang setiap rasul yang diutus itu menyeru, mengajak umatnya ya dengan kalimat an ibudullah wajtanibut taghut. Oh, budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, jauhilah taghut. Ya, apa itu taghut? Ma'ubida min dunillah, segala yang disembah, segala yang dipertuhankan selain Allah itu tinggalkan, dan yang layak benar untuk disembah hanyalah Allah. Jadi ayat-ayat ini dan yang semisal itu cukup banyak bertebaran di dalam Quran yang menginformasikan bahwa pertama, setiap umat itu Allah mengutus rasul. Yang kedua, setiap rasul yang diutus itu membawa pesan yang sama agar manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dari informasi ini kemudian kita mendapatkan kesimpulan bahwa keseluruhan rasul itu, ini perspektif Islam ya, perspektif Islam yang rujukan sumber informasi pokoknya adalah Al-Qur'an. Kita akan menemukan bahwa setiap rasul mengajak untuk bertauhid, sehingga tidak ada satupun rasul kecuali ajakannya adalah kepada tauhid. Maka dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Hud, Idris, terus sampai pada Nabi Ibrahim, yang kemudian dari Nabi Ibrahim ini dari garis keturunan Nabi Ibrahim ini banyak sekali yang diangkat oleh Allah sebagai rasulnya, ya. Sehingga Ibrahim ini juga disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, dari sini kemudian nanti akan lahir ajaran-ajaran yang tadi di bagian awal disampaikan oleh moderator, yang dikenal sebagai Abrahamic religion, ya, agama Ibrahim. Ya, peristilahan ini sebenarnya juga ada di dalam Quran yang disebut dengan millatu Ibrahim. Ya, milahnya Ibrahim. Tapi milah itu bukan sekedar keyakinan, tapi di sana juga berkaitan dengan sistem kehidupan, ya, perilaku, cara berpikir dan sebagainya, masuk dalam pengertian milah. Ya, milah itu Ibrahim, yang ya dalam bahasa kita juga secara mudah diterjemahkan agama Ibrahim atau tadi Abrahamic religion. Kenapa disebut demikian? Sebab dari garis keturunan Ibrahim itu nanti karena ada Nabi Musa dan Nabi Isa, ya, bahkan nabi-nabi yang lain seperti Nabi Yusuf, Nabi Yakub, ya, Nabi Ishak, ya, bahkan dari Ishak, Yakub, dari Yakub ini banyak sekali keturunannya, dan Nabi Yakub itu punya nama atau sebutan lain yaitu Israel. Maka anak keturunan Nabi Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Nah, ketemunya nanti di Nabi Ishak. Yakub itu putranya Nabi Ishak, sementara Nabi Ibrahim punya anak Ishak, selain Ishak adalah Ismail. Dari garis keturunan Nabi Ismail itulah nanti menjadi bangsa Arab. Nah, dari bangsa Arab itu nanti ada Nabi Muhammad SAW yang diutus sebagai Rasul yang terakhir, yang dalam perkembangan agama-agama ini nanti kemudian dikenal sebagai agama Islam. Ya, ada keturunan Bani Israel itu nanti ada Nabi Musa, Nabi Isa, yang dari situ dikenal ya agama besar
yang disebut dengan agama Yahudi, agama Nasrani. Nah, merujuk pada bagian awal yang saya sampaikan tadi, semestinya seluruh nabi dan rasul, ya, karena seluruh nabi dan rasul itu mengajarkan tauhid, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka agama apapun yang penisbatannya kepada rasul, ya, apakah Musa, apakah Isa, apakah Muhammad, apakah Ibrahim, mestinya ajaran pokoknya adalah tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah, menghamba hanya kepada Allah. Ya, baik. Ini mundur sedikit berkaitan dengan agama samawi. Itu penyebutan atau terminologi agama samawi itu dari samawi secara etimologis bermakna langit, maka sering disebut dengan agama langit. Ya, kebalikannya agama bumi atau agama ardi, atau ada yang menyebut agama tabi'i. Kalau agama langit itu atau agama samawi, agama yang sumbernya wahyu, yaitu para nabi dan rasul tadi. Agama ardi atau agama bumi atau agama tabi'i, tabiat, itu agama yang tidak berdasarkan wahyu, tetapi semata-mata berdasarkan akal pikir manusia, ya, sehingga membuat semisal ajaran, ya, yang berisi kepercayaan, yang berisi ritual peribadatan, yang berisi tata aturan dalam kehidupan pribadi maupun sosial dan seterusnya. Baik, kembali lagi ke masalah agama samawi tadi, seluruh nabi dan rasul mengajak kepada tauhid. Nah, sehingga kalaupun ada agama penisbatannya kepada para rasul tadi, tetapi kok isinya tidak tauhid, maka ini menimbulkan pertanyaan. Artinya tidak bisa diterima kebenarannya, ya, karena tidak mungkin, ya, taruhlah misalnya agama Yahudi yang sering dinisbatkan kepada Nabi Musa, agama Nasrani penisbatannya kepada Nabi Isa. Benarkah Isa mengajarkan kepada umatnya untuk menjadikan dirinya sebagai Tuhan atau anak Tuhan, ya? Nah, Al-Quran turun untuk menyampaikan bantahan itu. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW diutus diantaranya memang untuk meluruskan penyimpangan itu. Jadi kalau sekarang kemudian kita coba menyebut sekarang yang disebut agama samawi siapa? Seluruh literatur akan menyebutkan bahwa agama samawi yang sekarang masih ada hanya 3, Islam, Kristen, Yahudi, ya. Nah, tetapi di antara 3 yang disebut agama samawi itu, mana yang betul-betul berisi monoteisme murni, yaitu tauhid mutlak tanpa ada campuran kesyirikan di dalamnya, hanya Islam, gitu. Dan itu bisa dibuktikan, ya, dalam berbagai ajarannya. Nanti kita bisa cek itu, ya, didasarkan unsur-unsur dari sebuah agama, ya, unsur-unsur dari sebuah agama. Satu terkait dengan masalah kepercayaan atau keyakinan atau i'tiqad, ya, atau akidah. Yang kedua, unsur kedua adalah adanya upacara penyembahan kepada, ya, kepada sesuatu yang disebut Tuhan tadi atau disebut dengan ritual peribadatan. Yang ketiga adalah tata aturan, ya, dalam kehidupan pribadi dan sosial. Nah, ini yang kemudian disebut dengan syariat. Kemudian yang keempat nanti ada unsur nabi atau rasul yang menyampaikan ajaran tersebut, dan yang kelima adalah kitab suci yang dijadikan rujukan. Nah, satu demi satu unsur itu bisa coba untuk dilakukan pengecekan untuk mendapatkan informasi yang benar, mana yang betul-betul masih orisinil, informasinya valid, bisa diterima, ya, sebagai agama langit, agama wahyu, ya, yang tidak menyimpang dari para rasul yang telah menyampaikan dan mengajarkan agama tersebut. Ya, dan kita akan mendapati, ya, kalau coba merujuk kepada informasi Al-Quran, sebetulnya ada beberapa, ya, banyak bahkan tulisan-tulisan tentang data-data yang sangat banyak, ya, terkait dengan
ajaran Yahudi, ajaran Nasrani dan sebagainya. Dan secara global sungguhnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, saya perlu menyebut Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW karena hakikatnya seluruh Nabi dan Rasul itu Islam, ya, dalam pengertian semuanya bertauhid. Hanya dalam persoalan syariat bisa jadi berbeda-beda, tetapi persoalan akidah maka tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Ya, informasinya tadi ayat 36 An-Nahl, kemudian ayat 25 surat Al-Anbiya. Adapun syariatnya tentu sangat berkaitan dengan problem yang dihadapi, kemudian umat ya yang diseru, kompleksitas persoalan yang ada dan seterusnya, sangat mungkin terjadi perubahan, perbedaan ya syariat itu, dan sampai kesempurnaan syariat itu ada pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seluruh Nabi dan Rasul itu Islam, Muslim. Ya, misalnya ketika para pengikut Nabi Isa alaihissalam yang disebut dengan kaum Hawari, gitu, atau mereka menyatakan sebagai komunitas yang siap untuk menolong agama Allah bersama dengan Nabi Isa alaihissalam, ya, dengan mengatakan nahnu angsorullah, kami ini adalah penolong agama Allah, ya, yang dari kita angsor Nasrani itu kemudian muncul istilah agama Nasrani, gitu, ya. Mereka mengatakan isyhadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Islam, gitu, ya. Begitupun Nabi Musa, begitupun Nabi Ibrahim yang jadikan sandaran dari ketiga agama samawi tadi, ya. Yahudi, Kristen maupun Islam itu ya semua menisbatkan kepada Nabi Ibrahim, ya. Padahal Ibrahim sendiri adalah Muslim, Islam bertauhid. Maka Allah menyebutkan tentang Ibrahim itu, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin akan tetapi Ibrahim itu hanifan musliman. Orang yang hanif itu cenderung kepada tauhid, musliman dan seorang muslim. Maka naminal musyrikin, dan Ibrahim bukan ya bagian dari orang-orang yang melakukan kesyirikan, bukan bagian dari orang-orang musyrik. Jadi ini sekaligus koreksi ya terhadap apapun dari ajaran yang bahkan kemudian disebut sebagai agama, lalu menisbatkannya kepada Ibrahim, menisbatkannya pada Musa, menisbatkannya pada Nabi Isa, gitu. Tapi ajarannya kok berupa kesyirikan. Misalnya ya yakulun, orang-orang Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah, Uzair adalah anak Allah. Kemudian An-Nasara, orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, Isa adalah anak Allah, ya. Allah katakan dzalika qauluhum bi afwahihim, itu perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka, ya. Mengada-ada apa-apa yang tidak bisa ditemukan dasar yang bisa dipertanggungjawabkan dari Allah maupun Rasulnya, gitu. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, coba tunjukkan bukti kalian kalau memang kalian benar dengan perkataan itu. Bahkan kalau dalam perspektif Quran, bantahan itu disampaikan itu ya dengan kalimat yang sangat tegas, laqad kafarul ladzina qalu, sungguh telah kafir, itu laqad kafara, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwa Isa adalah anak Allah. Atau di ayat yang lain bagian akhir dari surat Al-Maidah itu disebutkan sungguh telah kafir, laqad kafara, orang-orang mengatakan bahwa Isa adalah satu ya dari yang tiga. Kemudian konsep trinitas dengan demikian itu sudah ada sejak ayat-ayat Quran itu diturunkan kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Nah, sehingga sebetulnya dialektika dan perdebatan ya antara kaum muslimin ya, kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sudah terjadi sejak dulu sampai sekarang gitu. Dan sekali lagi justru Quran diturunkan, Muhammad SAW diutus untuk meluruskan penyimpangan itu, ya. Dan hakikatnya seluruh Nabi dan Rasul itu diutus memang untuk meluruskan penyimpangan manusia dari tauhid.
atau mengajak manusia untuk bertauhid atau melarang manusia dari melakukan kesyirikan. Ya, nah, saya kira itu. Jadi ringkasnya agama samawi yang dikenal sampai hari ini adalah Islam, Yahudi, Kristen. Ya, tetapi benarkah ketiganya itu bisa dikatakan betul-betul agama yang bersumber dari wahyu, ataukah ada yang sudah ya menyimpang itu bukan dilakukan oleh Rasul yang diutus ya, tetapi oleh ya umatnya yang kemudian tidak konsisten di dalam mengikuti ajaran yang disampaikan oleh para Rasul ya tersebut ya. Dan kita dapati konsistensi terhadap ajaran tauhid sampai hari ini dari ketiga agama samawi itu hanya ada pada Islam. Gitu. Ini ada banyak unsur sebab-sebab, diantaranya adalah misalnya keterjagaan Al-Quran. Ya, ada jaminan keterjagaan itu oleh Allah, misalnya di ayat 9 surat Al-Hijr Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami telah menurunkan Quran, kami pula yang menjaganya. Tapi mekanisme penjagaan itu juga ya kita bisa dapati melalui fakta historis, kenyataan sejarah ya. Sehingga di antara ulama tafsir juga menjelaskan kenapa diungkapkan kata nahnu, walaupun itu bisa bermakna dimaksudkan tunggal, tetapi untuk kalimat yang halus, tapi juga bisa dalam pengertian pelibatan pihak yang lain dalam praktek apa yang disebutkan di ayat tersebut. Maksudnya adalah kalau ayat itu menyebutkan sungguh kami telah menurunkan Quran, kami pula yang menjaganya, Allah dengan kemahakuasaannya melibatkan makhluknya dalam proses penurunan dan penjagaan Al-Quran itu. Ya, dan fakta sejarah yang saya sebutkan tadi, kita akan menemukan bahwa Quran itu terjaga orisinalitasnya, ya, validitasnya melalui mekanisme penjagaan yang luar biasa. Bagaimana itu terjadi? yakni begitu Allah turunkan wahyu kepada Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengajarkan itu kepada para sahabat untuk dihafalkan, dan sebagian sahabat ditugasi khusus untuk menuliskan. Ya, jadi menariknya di sini untuk kita cermati bahwa Al-Quran itu terjaga baik dari sisi hafalan maupun tulisan, dan ia dihafal serta ditulis sejak dia diturunkan. Imam Asyuyuti misalnya menyebutkan lebih dari 20 sahabat yang ditugasi khusus oleh Nabi untuk mencatat wahyu. Ada semacam sekretaris wahyu gitu. Dan justru karena ada itulah maka ketika Rasul telah wafat, maka penelusuran terhadap tulisan-tulisan Quran maupun hafalan-hafalan Quran bisa dilakukan dan bisa dihimpun menjadi satu mushaf. Ya. Bahkan ada tulisan Syekh Mustafa Al-Dhami itu disertasi beliau ya, beliau mendapatkan doktor di Perancis ya, juga seorang ahli hadis, dan menulis The History of Quranic Text. Jadi sejarah tentang teks Al-Quran itu luar biasa, sangat detail sekali, dan kita mendapatkan validitas ya informasi Quran, kemudian keterjagaan otoritas originalitas Al-Quran itu luar biasa ya. Sampai hari ini ya, orang menghafalkannya, orang kemudian mengajarkannya terus menerus dari generasi ke generasi. Dan ini kalau coba kita komparasikan, coba bandingkan dengan kitab suci yang lain, agama Yahudi, agama Nasrani, yang mereka menyebut kitab sucinya misalnya Taurat, Injil, walaupun nanti kalau kemudian dipelajari lebih dalam, apa yang disebut Taurat oleh Yahudi dan apa yang disebut Taurat oleh Nasrani, apa yang disebut Taurat oleh Islam itu berbeda-beda gitu ya. Mereka orang Yahudi hanya menyebut ada sekitar 5 naskah saja yang diakui sebagai Taurat. Nasrani menambahkan dengan beberapa kisah-kisah ya para pemuka agama yang dimasukkan di dalam Bible itu ya, dalam perjanjian lama, masuk di sana di dalam agama Nasrani.
Islam sendiri menyebut Taurat sebagai wahyu yang mengasli diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, yang tidak ditemukan lagi naskah yang asli. Ya, bahkan kalau Injil sekalipun yang disebut sebagai Injil, apakah naskahnya itu benar, itu sudah hasil dari seleksi sekian banyak naskah yang lain, dan sampai hari ini pun tidak ditemukan naskah asli yang semestinya berbahasa Ibrani. Nah, ini kalau coba dari komparasi dengan Quran menjadi sangat berbeda. Sehingga maksud saya adalah kalau sumber yang menjadi rujukan kepercayaan, sumber yang dirujukan tata ritual peribadatan, sumber yang menjadi rujukan di dalam tata hubungan sosial kemasyarakatan, sumbernya saja ya tidak sampai pada derajat yakin ya benar-benar merupakan wahyu, bagaimana mungkin kemudian kepercayaannya, ritual peribadatannya sampai kepada tata aturan hukum itu bisa diterima sebagai satu aturan yang yakin benarnya. Sedangkan Quran itu sudah sangat banyak ya pembuktian tentang kebenaran Quran, dilihat dari sudut pandang manapun, termasuk konsistensi informasi di dalamnya, termasuk pembuktian ya tentang data-data yang dimuat dalam Quran dengan fakta sejarah maupun isyarat sesuatu yang akan terjadi di masa berikutnya, sehingga karena sumbernya itu sudah terbukti kebenarannya, maka keseluruhan informasinya benar, hukumnya adil dan bijaksana dan seterusnya. Ya, saya kira itu ya yang saya bisa sampaikan untuk membuka, barangkali nanti kita bisa diskusikan lebih jauh tentang agama Samawi ini, karena memang ini sekarang juga lagi rame ya ada sebetulnya bukan hanya sekarang, sekian waktu yang lalu juga banyak ada tokoh-tokoh yang kemudian mengatakan semua agama sama gitu, sama benarnya, menyembah Tuhan yang sama dan seterusnya itu. Ya, kalau di dalam konsep Islam tentu berbeda, karena laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Konsep tauhid dalam Islam yang disebut monoteisme murni itu demikian jelas, tegas, ringkas gitu ya, tercakup di dalam surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, tidak berbilang, tidak terdiri dari unsur-unsur ya. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu, dia demikian Maha Kuasa sehingga tidak dikuasai oleh pihak lain, tidak bergantung pada pihak yang lain, bahkan semuanya bergantung padanya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ya, ini terakhir sebelum saya tutup untuk kemudian nanti kita diskusikan ya bersama. Kita mendapati informasi yang diungkap oleh Al-Quran tentang kesamaan atau kemiripan model kepercayaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dari dulu gitu. Hingga sekarang itu ada kemiripan. Ya, misalnya berkaitan dengan konsep bahwa Tuhan punya anak gitu. Orang Yahudi tadi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, Isa anak Allah. Orang-orang musyrik Arab jahiliyah pun mengatakan malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ya, jadi ada kemiripan di situ ya. Nah, sedangkan Islam jelas tegas mengatakan lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu pengantar dari diskusi saya pada kesempatan kali ini. Silahkan nanti teman-teman ya bisa menyampaikan apa-apa yang mungkin perlu ditambahkan, dikurangi, dikoreksi ya. Dan kita diskusikan bersama, mudah-mudahan Allah membersamai kita agar mendapatkan petunjuk dan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cek. Masya Allah ya, terima kasih. Jadi ternyata seperti itu teman-teman. Ternyata ada pertalian satu sama lain ya jika kita telaah historinya ya, agama Samawi ini, yaitu tadi Islam, Kristen sama ya. Jadi sepertinya emang kalau kita benar-benar belajar
kalau benar-benar belajar bahwa tiga agama ini memiliki pertalian yang saling terhubung, insya Allah lah paling bisa hidup tentram dan damai begitu. Selanjutnya adalah langsung saja ke sesi tanya jawab, sesi diskusi ya. Kita diskusi dua arah aja, teman. Mau bertanya atau menyampaikan opininya, saya berikan waktu dan kesempatan. Monggo. Baik, dari Mas Abdur Rafi Hasan, bisa langsung on mic aja, Mas. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya masuk? Oh, ya. Ya, sebentar ya, Mas. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdur Rafi Hasan Al-Ghifari. Saya izin bertanya ya, yang berkaitan dengan agama Samawi. Saya pernah, bahkan seringnya mungkin ya, pas saya masih kecil, saya ikut di sebuah pengajian, dan di situ saya diajarkan bahwa orang Kristen itu masuk surga akhirnya, karena orang Kristen itu menyembah Allah. Nah, saya penasaran, Ustaz. Menurut saya paham itu salah ya. Mungkin Ustaz bisa klarifikasi juga apakah benar atau salah. Dan jika salah, mengapa bisa ada paham seperti itu, Ustaz? Terima kasih banyak. Ya, baik. Jadi jawabannya sangat jelas dan tadi sudah saya sampaikan, saya singgung ya. Kalau merujuk kepada informasi Quran yang menjadi sumber rujukan agama Islam dalam memandang agama-agama yang lain, ya. Jadi misalnya bagian akhir dari surat Al-Maidah saya sampaikan, Allah mengungkapkan dengan kalimat yang sangat tegas. Laqad kafaral ladzina qalu Isa ibnullah. Ya, Isa bin Maryam ibnullah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Isa adalah anak Allah, ya, atau satu dari ketiga trinitas tadi. Sungguh telah kafir, terangnya jelas. Kemudian bagaimana Allah menjelaskan dirinya tidak beranak, tidak diperanakkan. Lalu bagaimana mungkin ya dikatakan orang Kristen itu masuk surga sementara dia mengingkari apa-apa yang semestinya diimani, ya. Dia melakukan sesuatu yang justru dilarang oleh Allah, ya, kesyirikan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kalau yang dimaksudkan adalah pengikut setia Nabi Isa yang juga bertauhid, yang tidak mempertuhankan Isa, ya, pada masa yang lalu, hakikatnya seluruh nabi dan rasul dan para pengikutnya pada saat itu adalah Muslim, Islam, ya, tidak disebut Kristen, ya. Tidak disebut Nasrani, tidak disebut Yahudi. Itu penyebutan yang penisbatannya seringkali terkait dengan tempat, terkait dengan tokoh. Sedangkan Islam itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutnya atau memberikan nama. Misalnya di ayat 19 surat Ali Imran, ayat 85 surat Ali Imran, ayat 3 surat Al-Maidah. Allah berfirman, "Innaddina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar dan diterima di sisi Allah adalah Islam. Ayat 85 lebih tegas lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mengambil agama selain Islam, lan yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang yang rugi, ya. Ayat 3 surat Al-Maidah juga Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku padamu, dan aku ridhoi Islam sebagai agama untukmu. Jadi ayat-ayat itu sudah jelas. Islam yang diridhoi oleh Allah, selain Islam Allah tidak terima, ya. Dan di akhirat dia termasuk merugi. Ya, dia disebut selain Islam, ya, yang dalam pengertian tidak bertauhid, dia masuk dalam kelompok orang-orang yang kafir, kufur, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin kemudian dia berharap surga, mendapatkan pahala dari zat yang dia ingkari, ya. Kalau tidak mengimani Allah, kok minta balasan dari Allah, nggak mungkin.
Ya, kalau Allah menetapkan surga itu hanyalah bagi orang-orang beriman dan beramal soleh, maka bagaimana bisa dikatakan beriman sementara mereka tidak ya mempercayai Allah Subhanahu wa taala dengan kepercayaan yang benar, tidak mengimani nabi yang diutus oleh Allah, ya, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mengimani Al-Qur'an sebagai kitab yang diturunkan atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus atas dasar apa kemudian masuk ke dalam surga? Tentu ini saya sampaikan tadi, kalau rujukannya adalah Al-Quran seperti itulah, ya. Tapi kalau kemudian rujukannya bukan Quran, maka perlu mempertanyakan rujukan itu bisa diterima atau tidak. Berkaitan dengan tadi validitasnya, originalitasnya, ya. Kalau sumber rujukannya tidak bisa diterima sebagai kebenaran, maka segala informasi di situ tidak bisa kemudian dijadikan pegangan. Tapi kalau sumber informasi, sumber rujukannya itu memang terbukti kebenarannya, maka kita bisa jadikan itu sebagai pegangan untuk keyakinan, untuk tata aturan peribadatan, tata aturan dalam kehidupan sosial dan seterusnya. Saya kira itu, ya. Jadi jenengan benar ya mengatakan bahwa pendapat tadi jelas salahnya, tidak berdasar atau di dalam Quran disebut bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Tadi saya ada pertanyaan terakhirnya yang setelah pertanyaan itu saya menambahkan pertanyaan, lalu dari mana asalnya orang yang pemahaman seperti itu, Ustaz? Asal pemahaman itu, ya. Baik, jadi sepanjang sejarah dari dahulu itu, jadi begini, ada yang istilahnya namanya syubhat, upaya untuk memunculkan keraguan-raguan itu dilakukan oleh orang-orang kafir dari dulu sampai sekarang, ya. Keraguan-raguan terhadap apa? Terhadap kebenaran ini, ya. Dengan berbagai macam cara, ya. Misalnya dengan mengatakan suatu yang salah itu benar, yang benar itu salah, dengan dibolak-balik, ya. Atau menghalangi manusia dari mendapatkan informasi yang benar, ya, berkaitan dengan kitab suci, misalnya melakukan perubahan. Kalau dalam Quran disebut yaktumunal haqqo, mereka menyembunyikan kebenaran. Fakta sejarahnya adalah, ya, informasi Taurat, Injil yang di dalamnya menyebutkan tentang, ya, Muhammad sebagai Rasul yang terakhir dengan sifat-sifatnya itu coba dihilangkan. Atau model interpretasi, penafsiran yang menyimpang dari kebenaran, ya. Merujuk dari kitab suci, iya, tetapi dengan penafsiran yang mengikuti hawa nafsu, ya. Misalnya tadi mengatakan semua agama itu sama benarnya, wong yang disembah juga Tuhan yang sama. Kalimatnya sepertinya benar dan bisa diterima, padahal itu salah, gitu. Ya, apakah benar yang disembah itu Tuhan yang sama? Maka coba dicek terlebih dahulu, ya. Kita tanya kepada si fulan yang mungkin beragama Kristen, si fulanah beragama Yahudi. Coba sebutkan sifat, ya, tentang Tuhan itu seperti apa, ya. Kemudian yang Kristen, coba terangkan Tuhanmu itu seperti apa. Kemudian tanya pada orang yang beragama Islam, coba kamu orang Islam sebutkan Tuhanmu seperti apa. Ketika disebutkan, beda sifatnya. Kalau begitu yang disembah berarti bukan Tuhan yang sama, kan? Ya. Jadi tidak bisa dikatakan wong nyembah Tuhan yang sama. Tidak, mereka bukan nyembah, ya, Allah yang kita sembah ternyata. Mereka mensifati Tuhannya dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan subhanallahi ya amma yasifun, maha suci Allah dari segala pensifatan mereka yang tidak layak. Wa ta'ala, Allah maha luhur, maha tinggi dari segala pensifatan yang tidak layak itu. Nah, jadi munculnya, ya, pendapat, perkataan seperti itu bisa jadi memang disengaja untuk menebar keraguan-raguan, ya, terhadap kebenaran tauhid ini, ya. Atau bisa jadi yuwaswisu fi sudurinas, tuh was-was dari setan yang dimasukkan dalam alam pikiran manusia, ya, karena setan itu membisikkan was-was, bisikan-bisikan kejahatan. Was-was itu bisa dimasukkan, ya, dalam perenungan manusia, dalam daya imajinasi atau daya khayal manusia, gitu. Sehingga bisa jadi manusia itu merasa, ini kalau dalam dunia tasawuf itu ada orang yang kemudian merasa itu sebagai ilham,
lalu tidak bisa ditolak sebagai sebuah kebenaran. Padahal nyata-nyata bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nanti kalau kita belajar tentang usul fikih, itu para ulama juga menjelaskan ada ilham, ada mimpi dan sebagainya tidak boleh dijadikan rujukan pokok, ya, sampai harus ditimbang terlebih dahulu dengan barometer Quran dan Sunnah. Kalau nyata-nyata bertentangan, maka Quran dan Sunnah yang harus dijadikan rujukan untuk menilai apa yang disebut ilham atau mimpi manusia tadi, ya. Karena mimpi itu menurut Syekh Ali At-Tontawi itu ada 3. 1 mimpi fisik, 2 mimpi psikologis, 3 mimpi rohani. Mimpi fisik itu mimpi yang dialami karena pengaruh fisik. Orang kelelahan misalnya bisa kemudian bermimpi. Mimpi psikologis itu mimpi karena seorang itu punya problem psikologis, seringkali terbawa di dalam mimpinya. Kedua mimpi ini, ya, fisik dan psikologis, ini hanya bunga tidur yang tidak bisa dijadikan pegangan, ya. Nah, yang mimpi rohani itu mimpi yang dialami karena berkaitan dengan kualitas rohani seseorang. Nah, mimpi yang seperti ini bisa jadi merupakan petunjuk. Mimpi yang dialami oleh para ulama, orang-orang soleh gitu, yang menjaga betul perilakunya untuk patuh pada perintah Allah, seringkali ya bisa muncul dalam bentuk ilham. Kalau dalam keadaan terjaga, kalau dalam kondisi tidur muncul dalam bentuk mimpi. Dengan catatan ya selaras dengan ya Quran dan Sunnah Nabi. Jika tidak, maka Quran dan Sunnah yang harus dijadikan patokan. Oke. Saya kira itu nih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masih ada yang lain silakan. Ini dari Amira Latifah, Ustadz. Saya bacakan aja pertanyaannya. Ya. Jika kitab yang diridhoi hanyalah Al-Quran, mengapa Al-Quran yang dimaksudkan kepada Yahudi dan Nasrani, mengapa Yahudi dan Nasrani itu dinamakan ahli kitab? Begitu Ustadz. Iya. Jadi mungkin kalimatnya bukan kitab yang diridhoi hanya Al-Quran. Ya. Jadi maksudnya ini, dulu Nabi Musa menerima kitab suci yang namanya Taurat, dan Taurat yang diterima oleh Nabi Musa itu adalah wahyu dari Allah. Begitupun Injil yang diterima oleh Nabi Isa betul-betul wahyu dari Allah pula gitu, ya. Tapi kemudian isi dari kitab Taurat atau isi dari kitab Injil itu sangat bisa jadi tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh atau dihilangkan sebagiannya atau dilakukan penafsiran atau interpretasi yang tidak benar sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang diutus. Bahkan Quran pun itu kita akan mendapati Al-Quran pun sebagian orang melakukan penafsiran yang tidak benar gitu, ya. Misalnya mereka mengatakan semua agama benar itu pakai ayat Quran, ya. Ngambil ayat 69 surat Al-Maidah, 62 surat Al-Baqarah yang mengatakan ya semua orang beriman, orang Yahudi, Nasrani, Majusi, siapa di antara mereka beriman pada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka tidak perlu ada kesedihan, tidak perlu bersedih hati, tidak perlu ada rasa takut, ya. Mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Lalu ditafsirkan ini semua agama benar gitu. Padahal ayat itu justru menegaskan kebenaran tauhid, karena yang mendapatkan pahala di sisi Allah, yang tidak perlu takut bersedih hati itu adalah mereka yang man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholih. Persyaratan ini harus terpenuhi. Siapa yang beriman pada Allah, hari akhir, dan beramal soleh. Kalau beriman pada Allah berarti harus mengimani semua ya Rasul yang diutus, mengimani semua kitab suci yang diturunkan, dan yang konsisten mengimani seluruh kitab suci adalah Islam, kaum muslimin, ya. Mengimani seluruh Rasul yang diutus adalah kaum muslimin. Coba kita perhatikan mereka yang mengaku Yahudi, Nasrani itu apakah mengimani seluruh Rasul yang diutus? Mengimani Muhammad SAW kah? Tidak. Mengimani Al-Quran? Tidak. Jadi tidak sungguh-sungguh beriman pada Allah dan hari akhir itu. Apakah amalnya amal soleh? Amal soleh itu niatnya ikhlas, tata caranya benar seperti yang dituntunkan. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka tidak akan mendapatkan balasannya. Falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya jika syarat tadi terpenuhi. Nah, orang Yahudi Nasrani sering disebut dengan ahlul kitab, ahli kitab, atau alladzina utul kitab. Itu karena Allah menurunkan kitab kepada mereka.
ini bandingannya atau komparasinya adalah ini berkaitan nanti dengan masalah tadi bangsa Arab, Bani Israel. Jadi kebanyakan nabi, ya rasul, kitab suci itu diturunkan di kalangan Bani Israel. Ya. Dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, terus Nabi Musa, Nabi Isa, itu kan Bani Israel semua. Ya, dan kitab diturunkan pada mereka, maka mereka dikenal sebagai ahlul kitab. Sementara komparasinya adalah bangsa Arab yang hampir sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ditemukan adanya nabi atau rasul yang diutus, tidak ditemukan adanya kitab suci yang diturunkan. Ya, bahkan mereka dikenal sebagai kaum yang ummi, ya, karena tidak ada kitab yang diturunkan kepada mereka. Tradisi yang dominan adalah tradisi lisan, bukan tradisi tulisan. Ini berbeda dengan kalangan ahlul kitab. Itulah kenapa mereka disebut sebagai ahli kitab. Ya. Ya, tetapi bukan berarti ahli kitab itu kemudian menjadi benar itu. Karena bahkan Allah juga menyebut di kalangan ahli kitab itu, ya, ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam mengimani kitab tersebut, sehingga masuk juga dalam kelompok orang kafir. Coba kalau kita baca surat Al-Bayyinah itu Allah menyebut orang-orang kafir termasuk di dalamnya juga dari kalangan ahli kitab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya. Orang-orang yang kafir min ahlil kitab dari kalangan ahli kitab wal musyrikin dan orang-orang musyrik. Ya. Nah, seperti itulah. Jadi mereka disebut ahli kitab, ya lebih karena kitab suci itu banyak diturunkan pada mereka, nabi diutus pada mereka. Sedangkan ya kepada selain mereka, misalnya bangsa Arab hampir tidak pernah diturunkan kitab suci pada mereka. Ya, maka ketika rasul terakhir, rasul penutup yang diutus oleh Allah ternyata dari kalangan bangsa Arab, ya ini memunculkan penolakan hasadan min anfusihim, karena hasad iri dengki di dalam diri mereka. Ya, meskipun sebetulnya faktanya orang-orang Bani Israel itu ngaku membanggakan diri, membanggakan kualitasnya itu lebih dari bangsa Arab karena banyaknya nabi yang diutus, karena kitab suci yang diturunkan, tapi faktanya mereka tidak benar-benar mengimani kitab suci, tidak benar-benar mengikuti para nabi. Ya. Jadi kebanggaan hanya dengan formalitas pengakuan saja, tetapi fakta realitasnya mereka tidak benar-benar melakukan apa yang mereka banggakan itu. Dan Allah menghadirkan kisah-kisah itu sebagai pelajaran karena bisa jadi itu terjadi pula pada umat Nabi Muhammad. Ya, dalam pengertian tadi, bangga dengan agamanya, yakin pasti benarnya, tapi fakta kehidupannya tidak melaksanakan apa-apa yang dibanggakan. Ngakunya Islam, tapi amalia Islam tidak dilakukan. Ngaku umat Nabi Muhammad, tapi tidak patuh kepada ya apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, ini menjadi sulit dibedakan dengan perilaku model orang-orang ya Bani Israel, orang yang Yahudi tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, syukron Ustadz. Ya. Sebenarnya ini tadi Amira udah kejawab ya, udah sangat menjelaskan bahwa memang benar ahli kitab itu karena Yahudi itu lebih dulu daripada Islam dan Nasrani juga lebih dulu. Jadi seperti yang dijelaskan Mas Gozi di chat itu juga sebagai perang. Selanjutnya teman-teman yang mau bertanya lagi bisa langsung on mic atau lewat chat juga boleh. Saya persilakan waktunya. Oh baik, Aldo ini dari mahasiswa baru nih. Ya, silakan. Oke, silakan Mas Aldo. Ya, silakan. Maaf, suara saya udah masuk belum ya? Ya, sudah. Sudah sangat jelas. Ya, permisi Ustadz, saya mau bertanya Ustadz. Ya. Dahulu sebelum era teknologi seperti abad
2021 ini, Ya. sebelum tahun 2000 itu kan ya Islam udah kesebar ke berbagai wilayah di dunia ini. Tetapi ya Ustaz, mungkin ada wilayah atau daerah yang itu belum terjamah atau belum terdakwakan dengan agama Islam. Jadi, daerah atau wilayah itu belum tahu sama sekali tentang agama Islam. Nah, itu gimana ya, Tas? Apakah, orang-orang yang belum terdakwakan itu masuk neraka, Tas? Ya, 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 baik. Baik, terus ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setiap umat ada rasul yang diutus. Itu prinsip pertama ya, dasarnya sudah saya sebutkan tadi, surat An-Nahl ayat 36, surat ke-16 ayat 36, surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 25. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullah wastanibu tauhid. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru umatnya, sembahlah Allah saja, jauhilah tauhid. Sehingga prinsip pertama adalah setiap umat itu pasti ada rasul yang diutus. Sehingga berdasarkan ayat ini para ulama juga mengatakan bahwa sebenarnya jumlah rasul itu banyak, tidak hanya 25. Memang yang disebutkan namanya dalam Quran ada 25 rasul, ya. Tetapi karena setiap umat itu ada rasul yang diutus, berarti jumlahnya ini sangat banyak. Ya. Sebagian riwayat yang walaupun validitasnya ini masih dipertentangkan ulama hadis, menyebutkan ada 124.000 rasul. Ya. Nah, dari sini kemudian berarti setiap ada umat itu pasti ada rasul. Ya. Ada orang yang menyeru kepada tauhid. Ya. Tetapi yang kedua, kalaulah memang ada satu tempat, ini kan tadi yang memisalkan itu, seandainya itu. Ya. Kalau statement dari Allah pasti ada yang diutus di sana atau ada penyeru di sana. Bahkan dalam konteks agama kita, setiap muslim itu punya kewajiban dakwah. Ada yang tidak tahu, kita wajib ngasih tahu. Ya, ada yang belum ngerti, kita harus memberikan pengertian itu. Ada yang lupa, kita harus mengingatkan. Ini dakwah amar ma'ruf nahi munkar sehingga menjadi tersebar pengetahuan itu. Ya. Bahkan sangat kuat dorongan untuk mengajarkan ilmu, menyebarkan kebenaran pengetahuan seperti itu. Nah, tetapi seandainya kalau memang ada betul-betul tempat yang ya orang tidak kenal dengan kebenaran, tidak ngerti tentang agama tauhid dan sebagainya, maka Allah tidak akan menghukum orang yang benar-benar tidak tahu. Ya, karena konsepnya adalah prinsipnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tapi Allah sudah ngasih bekal sebetulnya pada setiap orang. Bekalnya apa? Dorongan bertauhid tadi yang disebut dengan fitrah. Ayat 30 surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallah. Hadapkan wajahmu kepada ya lidini hanifa, agama yang hanif, agama yang tentu pada tauhid ini. Fitratallah itu adalah fitrah Allah allati fatarana salaiha, di mana Allah menciptakan manusia dengan fitrah itu, fitrah bertauhid itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Bahwa manusia itu cenderung bertauhid sudah ditanamkan dalam setiap jiwanya. Selain ayat 30 surat Ar-Rum tadi, ayat 172 surat Al-A'raf. Dan Nabi menegaskan hal yang sama. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi kondisi asalnya itu fitrah. Tapi setelah lahir mengalami masa tumbuh dan berkembang, ada pengaruh yang diserap oleh ya, si anak tadi. Pengaruh pertama yang dia terima tentu keluarga. Dalam hal ini kedua orang tua. Walaupun nanti setelah usia tertentu ada lingkungan yang lebih luas yang juga turut memberikan pengaruh. Apakah tetap pada fitrahnya itu bertauhid atau menyimpang dari fitrah tadi, jadi Yahudi dan Nasrani itu ya bisa berbeda. Nah, tapi kalau memang seseorang atau satu tempat itu tidak ada pemberi peringatan, tidak ada penyampai kebenaran, ya Allah sudah ngasih bekal kecenderungan kepada tauhid tadi, ya. Dan Allah hanya akan membebani seorang hanya sesuai dengan kadar kesanggupannya.
Kalau kita tahu ada tempat yang seperti itu, maka ada kewajiban untuk yang memberitahu. Ya, karena ketidaktahuan ya seseorang atau suatu tempat tadi harus kemudian didatangi untuk diberitahu. Bahkan karena kepentingan itu pula maka Nabi mengutus para sahabatnya ke berbagai tempat untuk apa? Mengajak manusia untuk bertauhid, mengenalkan manusia pada Tuhan yang sebenarnya, ibadah yang ya semestinya dan seterusnya. Ya, saya kira begitu nih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan kalau masih ada. Baik, gimana? Oh ya, syukron, terima kasih Ustadz. Baik, masih ada waktu. Bagi yang mau tanya silahkan, monggo, karena ngelaprak ini kesempatannya cuma hanya di waktu ini dan mungkin 2 minggu lagi ya. Monggo yang mau tanya silahkan. Mau masuk offline ya? Sudah Pak, Oh, sudah. Pak Ustadz. Ya, kemarin tuh udah survei Sudah offline. Oh, ya. vaksinasi. Ya, ya. Silakan teman-teman. Kalau ada yang masih ganjel, oke, Mas Gozi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kenapa kita tidak boleh menghina Tuhan agama lain padahal sudah jelas-jelas tidak ada? Iya, iya. Aduh Mas Gozi. Karena menghina, mencela itu tidak akan memunculkan hasil yang baik. Ya. Kita tidak pernah diajarkan untuk menghina dan mencela. Ya. Sesuatu yang yang meskipun itu salah ya tidak boleh untuk dicela atau dihina karena akan menimbulkan sakit hati. Sakit hati itu akan menghalangi penerimaan. Ya, dalam konteks berdakwah jangan sampai pihak lain itu kemudian sakit hati, memunculkan kebencian, bukannya mendekat kemudian malah menjauh gitu. Ya, karena itu yang dilakukan Nabi SAW dalam keteladanan dakwahnya adalah at-ta'lif, mengikat hati, ya bukan malah kemudian melepaskan ikatan hati. Nah, karena ikatan hati itu akan memunculkan kecenderungan untuk menerima apa-apa yang disampaikan. Bahkan sebelum kecenderungan itu dalam konteks dakwah adalah qudwah, keteladanan, al-qudwah qabla dakwah. Dan faktanya Muhammad SAW itu sebelum kemudian mendapatkan wahyu dari Allah menjadi Rasul, sudah dikenal sebagai pribadi yang luar biasa akhlaknya, layak diteladani. Di usia remaja saja orang-orang musyrik Arab jahiliyah sudah memberikan gelar Al-Amin, pribadi terpercaya gitu. Ya. Nah, kemudian perilaku Nabi dengan kemuliaan akhlaknya menjadi magnet yang luar biasa, dan kemudian beliau lakukan bagaimana hati manusia itu menjadi terikat gitu. Ya. Dan itu sangat dipengaruhi oleh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ya. Bagaimana dalam konteks dakwah. Jadi misalnya dari kesalahan jelas dilakukan oleh orang lain, baik terkait keyakinan atau terkait perilaku. Ini satu contoh praktis. Suatu saat Rasul sedang berada di masjid bersama para sahabat, tiba-tiba masuk orang Arab itu orang Arab Badui, orang Arab dusun. Begitu masuk masjid, orang Arab itu langsung kencing di dalam masjid. Nah, spontan para sahabat itu tidak marah, tidak menghentikan ya si Arab yang sedang BAK ya sedang kencing itu. Nabi mencegah, Nabi mengatakan biarkan saja dia menyelesaikan hajatnya. Sudah selesai, Nabi masih nyuruh sahabatnya untuk ambilkan air untuk disiram pada bekas air kencingnya itu. Ya. Nah, si Arab, orang Arab Badui tadi melihat semua kejadian itu. Bagaimana ada beberapa sahabat Nabi yang mau marah, dicegah oleh Nabi. Bahkan Muhammad SAW ini memerintahkan sahabat untuk melayani dirinya, membersihkan bekas air kencing itu.
dia terkesan, ya, tersentuh hatinya, ini disebut tadi taklif, ya, hatinya menjadi terikat oleh pribadi yang mulia ini, sehingga dia berdoa, ya Allah berikan rahmatmu, kasih sayangmu pada Muhammad, tapi jangan untuk yang lainnya gitu. Jadi akhlak itu akan lebih bisa menyentuh hati, sehingga akan menjadikan pihak lain itu bisa menerima kebenaran yang kita sampaikan. Jadi kebenaran itu bukan sekedar dikatakan dengan argumentasi yang kuat, ya, lebih efektif dari itu adalah kemuliaan akhlak. Bahkan kita bisa mendapati orang-orang yang mungkin menawarkan sesuatu yang salah, sesuatu yang batil, jelas-jelas merugikan, tapi dengan cara-cara yang sangat simpati, ya, kalau casingnya itu sangat menarik, itu bisa diterima gitu. Jadi semestinya kebenaran ini juga disampaikan dengan cara-cara yang baik, dengan akhlak yang sangat mulia, termasuk jangan sampai tadi mencela, mencaci, menghina, merendahkan. Ya. Dan kenapa tidak boleh mencela agama lain atau Tuhan agama lain? Rasul mengatakan jangan kamu mencela sesembahan mereka, karena Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, karena mereka nanti akan balik mencela Allah tanpa dasar ilmu. Jadi alasannya yang disampaikan Nabi adalah karena bisa jadi yang dicela itu akan balik mencela Tuhan yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menginginkan hal itu. Ya. Jadi demikianlah mengapa kita, ya, satu memang tidak diajarkan itu kita untuk mencela pihak lain, tapi memunculkan akhlak yang mulia semestinya. Yang kedua adalah adanya kekhawatiran kalau menimbulkan balasan yang sama, yaitu dengan mencela Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa dasar ilmu yang benar, karena memang Allah Maha terpuji, Maha mulia, tidak ada sedikit pun celah dan kurang pada Dia, Maha sempurna itu. Jadi agar tetap dengan cara itu sebetulnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Saja saya beri kesempatan pertanyaan terakhir, ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.40. Bagi yang mau bertanya atau jika ada pendapat yang masih ganjil mengenai diskusi atau bagaimanapun, silahkan bisa langsung on mic saja atau lewat chat boleh. Apakah ada teman-teman? Cukup ya sih kayaknya, ya. Oh, ya. Sebentar Ustaz. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja ya Ustadz. Ya. Baik teman-teman, karena tidak ada pertanyaan atau pendapat yang ingin diutarakan. Oh, masih ada satu ya Ustadz. Ya, monggo. Ini soalnya timeline sampai jam 8.50. Ya. Bahkan Mas Heri Rizaldi. Ya, silakan. Oke, Mas. Sudah masuk pertanyaan? Suaranya nggak muncul ya? Maaf Ustaz. Ya. Itu pertanyaan adalah mengapa umat muslim tidak boleh pindah agama ke agama lain, tetapi dari agama lain bisa pindah ke
seorang muslim sendiri begitu. Ya, sesungguhnya Allah Maha kasih sayang pada kita. Kalau kita memang sudah berada di tempat yang benar, maka jangan sampai kemudian berpindah di tempat yang salah. Kalau kita sudah berada di satu kondisi yang akan menyelamatkan dan mengantarkan kita pada kebahagiaan, tentu jangan sampai kemudian celaka dan mendapatkan bahaya. Itu pasti demikian, sebagaimana orang tua tidak menginginkan anaknya celaka. Ya, orang tua pasti berupaya untuk menyelamatkan anaknya itu dari sesuatu yang membahayakan dirinya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman Rahimnya. Ya, kalau memang sudah berislam, menerima tauhid ini, menetapi perintah-perintah Allah, maka diingatkan jangan sampai kemudian melakukan kesyirikan, jangan sampai melakukan maksiat, kedurhakaan dan sebagainya. Karena pasti akan celaka, ya pasti akan tergelincir pada bahaya dan sebagainya. Jadi larangan untuk kemudian keluar dari Islam, murtad, ya kemudian berpindah kepada keyakinan yang lain, karena itu akan membahayakan diri kita sendiri. Ya. Sebab satu-satunya yang menyelamatkan ketika kita sudah meninggalkan dunia, kemudian berada di kehidupan akhirat, yang bisa menyelamatkan hanyalah iman, tauhid ini. Ya. Dan kalau sudah syirik, maka tidak ada sedikit pun nilai dari amal sebaik apapun yang kita lakukan secara lahiriah, tapi kalau dasar berpijak dari amaliyah itu bukan tauhid, bukan la ilaha illallah, maka Allah tidak menerimanya. Lain asyrakta la yahbatuna amaluka, kalau untuk berbuat syirik maka akan terhapus amalmu, tidak diterima oleh Allah. Nah, yang buat aturan Allah, ya, ibarat aturan main, Allah buat aturan mainnya seperti itu. Ya, kita pihak yang menjalankan aturan tersebut, ya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanggar aturan itu pasti nanti ada resikonya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah menetapi agama Islam ini sampai akhir kehidupan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, adapun orang lain yang beragama yang lain, karena dalam sudut pandang agama kita, ya Islam, mereka itu dalam bahaya karena mengingkari Allah, karena tidak taat pada perintah Allah, karena tidak mengimani Rasul yang diutus oleh Allah, tidak mengimani kitab suci Quran yang diturunkan. Bahaya sekali gitu. Maka kita tidak menyelamatkan mereka. Nah, itulah yang disebut oleh Allah bahwa dalam bahaya seperti itu harus diselamatkan dengan cara diingatkan, diajak kepada tauhid, diajak untuk taat dan sebagainya. Okay? Allahu a'lam bishawab. Saya kira begitu. Baik, syukron, terima kasih Ustadz. Begitu Mas Heri ya, jawaban. Oke, alhamdulillah ya kita udah sampai ke penghujung acara karena sudah menunjukkan 8 hampir 50 ya. Sebentar. Nunggu Ustadz sedikit dulu. Ya, sudah. Ya. Ya, jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih banyak sudah untuk menjadi pembicara pada acara ngobrol bareng ngobrol para ini. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan Ustadz tadi, teman-teman, kita dapat nangkep semuanya, kita dapat jadi paham mengenai dasar agama samawi, terus terutama di historinya tadi yang Ustadz benar menceritakan data-data historinya, data-data faktanya juga banyak, dan semoga kita juga bisa mengambil hikmah dari adanya agama ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya juga, yang sudah mau belajar bersama. Baiklah, saya Zaidan Fikrasari, jika ada salah dalam tutur kata itu semata-mata karena saya juga manusia banyak salah. Saya cukupkan ya acara pada malam hari ini. Kita tutup dengan bacaan
hamdalah dan kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah Sama-sama. khairan. Terima kasih Ustaz Jazzy. Waalaikum. Thank you Zaid.